Shalom, kembali lagi dalam program YouTube kita Hanya Alkitab. Puji Tuhan, kita kembali lagi setelah sebulan lamanya absen. Kita kembali lagi dalam pembelajaran di YouTube kita Hanya Alkitab. Dan tema yang ingin saya angkat kali ini, karena kita akan memasuki bulan Desember yang sangat lekat dengan Natal, perayaan Natal kita, maka saya akan mengangkat tema dari sebuah kalimat yang sangat terkenal jika ada perayaan Natal. Apa itu? Immanuel, God with us. Nah, itu yang menjadi tema pembelajaran kita kali ini. God with us. Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, sering sekali kata Immanuel itu muncul ke permukaan ketika kita masuk di dalam bulan Desember, terlebih bagi teman-teman Protestan yang merayakan Natal sejak awal Desember, ya. Karena bagi teman-teman Katolik dan beberapa gereja Protestan yang menghargai Minggu Advent, maka tidak ada perayaan Natal sebelum tanggal 24. Tetapi karena ini sudah menjadi tradisi dan budaya, pokoknya sejak masuk bulan Desember, maka semua persekutuan, lembaga, atau bahkan gereja itu sudah merayakan Natal. Dan satu kata yang selalu muncul dalam perayaan itu adalah Immanuel, God with us. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar apa sebenarnya makna Allah menyertai kita. Apa sebenarnya makna kata Immanuel. Dan apa implikasinya ketika God with us. Nah, Alkitab menjelaskan ini dengan sangat jelas dan clear, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi yang perlu kita pahami awal, bahwa Immanuel itu bukan berasal dari perjanjian baru, tetapi sudah ada dari perjanjian lama. Nanti kita akan lihat. Dan kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan melihat karya Allah yang begitu luar biasa terhadap umatnya, di mana Allah selalu menyertai umatnya. Nah, kali ini saya mengajak kita untuk belajar meaning dari Immanuel dan bagaimana implikasinya dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen. Nah, kenapa tema ini menjadi penting? Karena salah satu teolog pendeta Anglikan, namanya Sam Wells di Inggris, mengatakan seperti ini, we have stumbled upon the most important word in the Bible. Kita menemukan kata yang paling penting dalam Alkitab. Ya. Kata yang menjelaskan tentang hati Allah dan tujuan Allah dalam hidup kita. The heart of God and the nature of God's purpose and destiny for us. Dan apakah kata yang paling penting di Alkitab? Kata Sam Wells, with. Ya. And that word is with. Dengan. Ini kata yang paling penting di dalam Alkitab. Kata Sam Wells. Dan kata inilah memang yang selalu kita rayakan ketika kita masuk ke dalam perayaan Natal. God with us. Allah menyertai kita. Jadi Sam Wells dalam tulisannya, dalam bukunya juga yang sangat terkenal, dia membedakan for dan with. Ya. Ya, Allah juga akan melakukan sesuatu dengan umatnya. Allah mengerjakan sesuatu untuk umatnya. Begitu juga umatnya, misalnya melakukan sesuatu kepada sesama manusia. For, itu kata yang cukup penting juga. For, untuk. Tetapi bagi Sam Wells, the most important word is with. Nah, ini bukan tanpa alasan. Karena hari ini kita akan belajar bagaimana kata ini atau kalimat Immanuel, God with us, itu bertaburan di Alkitab dan memiliki makna yang sangat luar biasa ketika kita mendalami. God with us. Ya. Jadi kita akan fokus ke
kata atau word yang kata Samuel tadi itu begitu luar biasa, yaitu with. Di dalam bahasa Ibraninya M, ya, im, dari situlah im dan L. Im itu with, dengan. Im. L itu Allah. Jadi Immanuel itu dengan Allah, bersama Allah. Dalam bahasa Yunaninya dipakai kata meta. Ya, meta ini memiliki dua arti sebenarnya. Yang pertama itu beyond atau melampaui, yang kedua baru with, dengan. Nah, kita bisa memaknai kata meta berarti beyond, artinya Allah itu kan jauh, ya. Allah itu jauh, yang tidak terjangkau oleh manusia. Allah yang kudus tidak mungkin digapai oleh manusia yang berdosa. Allah itu di surga, manusia itu di bumi. Beyond, ya. Allah itu melampaui segala akal dan pikiran manusia. Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Manusia yang terbatas tidak akan bisa memahami dan mencapai Allah yang tidak terbatas. Nah, itu beyond Allah. Makanya dalam bahasa teologi dikatakan Allah itu transenden. Tetapi ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia menjadi imanen. Ya. Nah, itu penting sekali. Bagaimana teologi Kristen membentuk kita untuk memahami Allah kita bukan Allah yang jauh, yang tidak peduli dengan umatnya, atau saya sering menyebutnya Allah yang omdo, atau omong doang. Tidak. Allah kita menjadi manusia. Meta. Yang pertama memiliki arti beyond, tapi yang kedua sama seperti im dalam bahasa Ibrani, yaitu with. Dia yang transenden menjadi imanen. Ya. Allah yang selama ini di perjanjian lama hanya berfirman lewat nabi atau orang-orang tertentu, tetapi dia berinkarnasi, ya, masuk ke dalam darah dan daging, menjadi manusia seutuhnya, manusia sejati, dan tinggal bersama umatnya. Dia tidak lagi jauh. Dia dekat, dia bisa dilihat, dia bisa dirangkul, dan kita bisa menangis bersama dia, yaitu Yesus Kristus, Sang Anak. God with us. Makanya hati-hati dengan tradisi perayaan Natal yang selalu mengedepankan pesta pora dan kehebohan. Hati-hati karena itu akan bisa menghilangkan makna Natal yang sesungguhnya. Karena makna Natal yang sesungguhnya adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia, lahir lewat perawan Maria, dan disitulah nanti malaikat menyampaikan kabar apa? Immanuel. Allah menyertai kita. Ya. Dan kalau kita memahami konteks perkataan malaikat di dalam Matius 1 ayat 23 tersebut, karena memang bangsa Israel sebelum lahirnya Yohanes Pembaptis dan Yesus, Allah berdiam diri terhadap umatnya. Israel yang selalu tegar tengkuk, yang melanggar perintah Allah, dan akhirnya Allah seakan-akan membiarkan dan berdiam diri. Ya. Dikatakan ada 400 tahun Allah berdiam diri sebelum akhirnya kembali berfirman lewat kelahiran Yohanes Pembaptis dan anaknya Yesus Kristus. Jadi hati-hati karena sesungguhnya kerinduan kita ketika merayakan Natal bukan hanya sekadar ucapan Immanuel, tetapi pahamilah maknanya bahwa ada kerinduan manusia berdosa yang tidak bisa mencapai atau menjangka Allah yang beyond tadi. Meta tadi. Tetapi sekarang Allah yang turun. Nah, itu menarik. Allah kita turun karena kita tidak mungkin naik. Nah, saya ulangi kalimatnya ya. Allah kita turun karena kita manusia berdosa tidak mungkin naik. Allah yang kudus mau bersama-sama dengan umat yang tidak kudus atau berdosa. Jadi pahamilah dengan gambaran yang luas makna Immanuel atau God with us. Ya. Im dan meta atau met. Betapa luar biasanya kita menyadari
kekristenan atau Alkitab kita, ketika kita paham makna God with us. Dia selalu menyertai kita. Dia hadir melalui bayi mungil di palungan. Itulah Natal. Joy to the world. Ada kesukaan, ada kegembiraan ketika sang bayi lahir, Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia sudah bersama dengan kita, dekat dengan kita. God with us. Emmanuel, kita bisa memaknainya bukan hanya sekedar with atau dengan, tetapi ketika kita membaca Alkitab secara kompleks, Emmanuel memiliki banyak makna untuk kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Emmanuel bisa juga bermakna bersama-sama. Ya. Jadi with itu artinya bersama-sama. Yang kedua, menyertai sesuai dengan artinya. Emmanuel, Allah bersama kita, Allah menyertai kita. Yang ketiga, diam di antara. Ya. Itu juga mengisyaratkan makna dari with atau dengan. Jadi ini semua kalimat yang paralel sebenarnya. Diam di antara. Yang keempat, di tengah-tengah. Ya. Jadi with itu juga artinya di tengah-tengah. Dan yang kelima, hubungan antara umat dan Allah. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah akan menjadi Allah mereka. Nah, ini kalimat yang selalu berulang mulai dari Perjanjian Lama. Ya. Bangsa Israel dipilih, dan dikatakan Allah apa? Mereka akan menjadi umatku. Kalian akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ya, jadi ada hubungan spesial, hubungan intim, intimacy antara umat dan Allah. Dan itulah yang menandakan Emmanuel atau with. Jadi ketika kita berbicara Emmanuel atau Allah bersama dengan kita, Allah menyertai kita, ya kalimat-kalimat dan kata inilah yang masuk ke dalamnya. Bahwa Allah bersama-sama dengan kita, Allah bersama-sama dengan umatnya, Allah menyertai kita, Allah menyertai umatnya, Allah diam di antara umatnya, ya. Allah diam di antara mereka umatnya, Allah ada di tengah-tengah umatnya, Allah ada di tengah-tengah mereka, dan Allah melakukan hubungan yang spesial dengan umatnya. Kalian akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allah. Kenapa? Karena bangsa Israel sangat terpengaruh oleh pengaruh dengan bangsa-bangsa kafir yang menyembah banyak dewa atau menyembah banyak menyembah banyak Allah. Tetapi Allah Yahweh sejak dari Perjanjian Lama mengatakan bahwa kalian hanya spesial untukku. Ya. Ada hubungan yang erat. Kalau ingin mengatakan aku menyertai kalian. Nah, itulah makna Emmanuel. Nah, kita akan melihat kata-kata dan kalimat ini masuk ke dalam konteks dan ayat Alkitab. Ya, sangat jelas sekali Alkitab memakai kata-kata ini untuk menjelaskan keberadaan Allah yang begitu dekat dengan umatnya. Ya, Allah yang transenden dan imanen tersebut selalu bersama-sama dengan umatnya. Kita akan melihat di beberapa ayat-ayat Alkitab. Ya, kata with. Ya, with tadi ternyata begitu banyak di dalam Alkitab. Yang pertama tentu ayat Natal, Matius 1 ayat 23. Sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Nah, itu makna with dalam Matius 1 ayat 23. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kristuslah sang logos, firman, bersama-sama dengan Allah, dan firman sang logos itu adalah Allah. Perhatikan yang saya bold kuning, menyertai, bersama-sama. Berikutnya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara. Nah, itu tadi
beberapa makna dari Emmanuel, diam di antara kita. Menarik karena terjemahan asli dari diam di antara ini kan bertabernakel ya. Jadi sang firman itu, sang anak, sang logos itu bertabernakel. Yang dimana itu memakai pemahaman perjanjian lama, bahwa Allah itu ada di ruang maha kudus. Tetapi ketika Allah berinkarnasi, tidak ada lagi pemisahan itu. Dia berada di tengah-tengah umatnya. Diam di antara. Nah, yang sama dari Matius 1:23 itu mengambil nubuatan dari Yesaya 7 ayat 14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel ya, Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi Matius mengutip dari Yesaya 7 ayat 14. Tapi sering sekali kutipan ini dianggap kontroversi karena Yesaya memakai kalimat perempuan muda, Alma, sedangkan Matius mengutipnya anak darah, virgin, perawan. Kenapa ini kontroversi? Karena kalau Matius mengutip Yesaya 7 ayat 14, perempuan muda belum tentu virgin. Ya. Tetapi tidak, karena sebenarnya teks kita mengutip dari Septuaginta, LXX, yaitu perjanjian lama yang ditranslate ke bahasa Yunani, dan Matius, penulis di Injil Matius, mengutip itu. Jadi dia memakai kata dari Septuaginta. Karena Septuaginta, Yesaya 7:14, perempuan muda di sini Parthenos. Dan kalau kita cek Matius 1:23, anak darah juga bahasa Yunaninya Parthenos. Jadi itu tidak menjadi kontroversi yang berlebihan. Berikutnya ada dari Yeskiel 37, 26 dan 27, dikatakan, aku akan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah. Nah, itu perhatikan ya. Di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, ini tadi kata yang terakhir dari makna Emmanuel. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, jadi di tengah-tengah, dan ditunjukkan dalam Yeskiel ada hubungan yang intim. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, itulah makna with. God with us. Ketika kita berbicara God with us, teman-teman, dia menyertai kita, dia bersama-sama kita, dia diam di antara kita, dan kita menjadi umat kesayangannya. Jadi maknanya sangat luas. Yang artinya Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus bersama kita, dia diam bersama kita. Dan kita harus menyembah dia sebagai Allah yang sejati. Lalu yang terakhir saya kutip dari Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah di kemah Allah, ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Perhatikan di sini ada 3 kata langsung yang tadi kita kaitkan dengan makna Emmanuel, God with us. Yang pertama, di tengah-tengah. Yang kedua, diam. Yang ketiga, bersama-sama. Itulah maksud dari penjelasan God with us. Dia bukan hanya menyertai kita, dia bersama-sama kita, dia diam di antara kita, dan kita menjadi umat pilihannya. Itulah Immanuel, God with us. Sungguh luar biasa. Ketika kita memahaminya lebih dalam, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah kita yang penuh kasih, yang mau mengampuni, memeluk, dan menebus manusia yang berdosa. Jadi kalau kita pahami karya Allah yang luar biasa ini, apa alasan kita untuk tidak menyembah dia? Apa alasan kita untuk tidak betul-betul memaknai Allah Tritunggal yang luar biasa menyelamatkan kita? Dan apa alasan kita untuk kecewa atau bahkan bisa meninggalkan dia? Tidak mungkin. Karena dia satu-satunya Allah yang terus bersama-sama dan menyertai kita. Ya. Inilah pentingnya pemahaman ini supaya kita memahami Allah kita yang luar biasa itu. Jangan kita hanya memahami dia dengan segala puji sembah setiap hari Minggu doang,
tetapi kita tidak mengenal dia. Yang ternyata dia begitu luar biasa mengasihi kita dan terus menyertai kita. Itulah Natal. Jadi Natal tidak ada soal pesta pora, hingar-bingar. Ya. Malah kebiasaan orang Kristen ya Natal lekat dengan apa? Ya liburan gitu. Lekat dengan apa? Mall lah. Dengan segala bentuk hingar-bingar dan diskon di mana-mana. Ya kan? Jauhilah makna itu. Ya bukan tidak boleh liburan artinya, tapi coba ketika memasuki Natal yang sudah turun-temurun dengan tradisi yang berantakan ini, kita memahami bahwa betapa luar biasanya Allah mau datang ke dunia ini dan diam di tengah kita umat yang berdosa. Ya. Pahamilah Natal sebagai hal yang membuat kita merenung, dan itulah maksud dari masa Advent sebenarnya. Tetapi karena tradisi kita udah merayakan Natal dari tanggal 1 Desember, makna Advent itu langsung hilang tanpa bekas dan tidak berguna sama sekali. Padahal di situ seharusnya kita menanti. Ya, menanti kelahiran Kristus dan kedatangannya kembali dengan sikap yang tenang, meratap. Ya. Saya pernah buat tema khotbah berapa tahun lalu di gereja kita, GKTI Raja Daud. Natal berdarah. Nah gitu ya. Jadi Natal itu bukan soal happy. Kalau kita baca Alkitab, Natal itu berdarah. Karena di peristiwa Natal lah, Herodes membunuh anak di bawah 2 tahun. Bayi dibunuh. Jadi kelahiran Yesus bukan soal happy. Kelahiran Yesus itu kesederhanaan. Ya. Bahkan malapetaka karena ada pembunuhan di situ. Natal berdarah. Makanya kita maknailah Natal dengan kesedihan, bukan karena sedih hal-hal duniawi, tapi sedihlah meratapi kita manusia berdosa yang terkadang tidak tahu berterima kasih bahwa Allah telah hadir bersama kita, mau menyelamatkan kita. Sekali lagi, tidak ada salahnya dengan membuat dekorasi indah Natal. Tidak ada salahnya kita bersuka cita, tentulah kita bersuka cita juru selamat kita lahir. Tapi beyond dari situ, pahamilah makna Natal yang sungguhnya bahwa God with us. Itu karena dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya, jadi ini ayat-ayat yang paralel yang memiliki makna sama. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Betapa kayanya firman Tuhan ingin menjelaskan Allah kita yang luar biasa. Nah berikutnya saya ingin mengambil satu teks yang menarik. Saya sering khotbahkan ini. Dari Daniel pasal 3, 24 sampai 25. Ada kisah yang menarik tentang teman dari Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, yang akan masuk ke dalam perapian menyala-nyala karena mereka tidak mau tunduk menyembah patung dari Nebukadnezar, Raja Babel yang berkuasa. Jadi di sini bangsa Israel berada di dalam pembuangan. Dan ketika patung Nebukadnezar sudah dibuat, semua harus menyembah. Tetapi 3 teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu tidak mau menyembah. Dan apa yang terjadi? Siapa yang tidak mau menyembah akan dilemparkan ke perapian menyala-nyala yang dikatakan 7 kali lebih panas dari api biasanya. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego siap untuk masuk ke dalam perapian tersebut. Ya, bahkan mereka berkata apa? Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami, tetapi ketahuilah Raja, walaupun Allah tidak akan menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala, kami tetap tidak akan mau menyembah patung raja. Dan akhirnya ketika Algojo memasukkan mereka bertiga, terjadilah hal ini di Daniel pasal 3, 24 sampai 25. Mari kita perhatikan dengan seksama, karena ayat ini luar biasa. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, kata Nebukadnezar, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lagi-lagi muncul kalimat di tengah-tengah.
Terlepas tafsiran ini malaikat, ya, terlepas tafsiran ini Daniel yang mungkin menjelma jadi malaikat, tetapi mari kita tafsirkan ini sebagai sesuatu yang ilahi. Nebukadnezar menyebutnya anak dewa. Ya. Tapi yang menarik kenapa? Di tengah-tengah. Dan itulah yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa ini menarik? Lagi-lagi muncul di tengah-tengah. Yang tadi kita maknai sebagai Emmanuel, God with us, yang selalu bersama kita. Dan yang menjadi menarik, kalau kita kritisi ayat ini, bisa nggak sang ilahi itu, atau mau kita sebut juga itu Allah, menarik keluar Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian menyala-nyala? Apakah bisa? Tentu sangat gampang. Dengan kuasa ilahinya, mujizatnya, melakukan suatu hal yang spektakuler, bisa saja langsung keluar Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi Allah kita tidak seperti itu, teman-teman. Kenapa? Allah kita memilih bersama Sadrak, Mesak, Abednego di tengah-tengah api. Allah kita membentuk kita umatnya bukan menjadi umat gampangan atau umat yang cengeng, yang langsung ingin menghilangkan masalah hidup kita, beban hidup kita, enggak. Tapi Dia Allah yang menyertai, Allah yang bersama-sama di tengah-tengah masalah hidupmu, di tengah-tengah problemmu, di tengah-tengah air mata dan kesedihanmu. Allah kita ada di situ. Itulah Emmanuel yang sesungguhnya. Bayangkan, dia di tengah-tengah api loh bersama Sadrak, Mesak, Abednego. Yang kalau kita bisa dramatisir, anak dewa ini akan berkata apa? Kepada mereka bertiga, tenang, aku juga bersama kalian di tengah-tengah api. Maka dia juga Allah yang akan berkata apa bersama kepada kita anak-anaknya? Tenang, aku ada kok bersama denganmu memikirkan masalahmu. Tenang, aku ada kok di problem hidupmu. Aku tidak akan kemana-mana. Di tengah-tengah api. Tentu Allah yang kita sembah gampang menghilangkan masalah kita. Cetek sekali sama Dia. Tentu Allah yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego gampang menarik mereka keluar dari api. Bahkan bisa menghanguskan Nebukadnezar dan pengawal-pengawalnya. Gampang. Tapi enggak. Allah kita memilih berada di tengah-tengah masalah kita. Di tengah-tengah api. Itu Allah yang luar biasa. Yang selalu menyertai umatnya dalam segala kondisi. Makanya saya selalu katakan, Emmanuel jangan diucapkan ketika happy doang. Misalnya kita berhasil lulus ujian nih. Terima kasih Tuhan kau menyertaiku, sehingga aku berhasil dalam ujian. Yes, amin, no problem. Itu ucapan syukur yang bagus. Terima kasih Tuhan, kau mengaruniai kami seorang anak, suami istri berdua seperti itu. Kami mengucap syukur karena engkau menyertai perkawinan kami. Yes, Emmanuel, good. Terima kasih Tuhan, suamiku bisa naik jabatan setelah bekerja keras. Kami yakin dan percaya engkau menyertai suamiku selama dalam pekerjaan, sehingga dia jujur dan berhasil naik pangkat. Emmanuel, yes. Tapi jangan stop di situ doang. Karena Alkitab mengatakan, Emmanuel atau God with us lebih cocok dikatakan ketika engkau dalam masalah dan beban yang berat. Jadi apapun yang sekarang kondisi kita alami, kebalikannya sekarang, belum dikaruniai seorang anak, Emmanuel, terima kasih Tuhan. Walaupun kau belum mengaruniai kami anak, kami tahu kau tetap menyertai perkawinan kami, sehingga kami sebagai suami istri tetap setia. Itu yang terpenting. Kalau gagal ujian, masuk ke universitas yang diinginkan, coba berdoa, terima kasih Tuhan. Walaupun anak kami belum bisa masuk universitas yang diinginkan, kami yakin dan percaya engkau selalu menyertai keluarga ini. Dan kami yakin rencanamu untuk anak kami, studi di mana, kami percaya itu yang terbaik. Emmanuel. Walaupun kita mengucap syukur itu di tengah air mata, di tengah gundah gulana, tapi itulah Alkitab menjelaskan, kalau percaya God with us, percayalah dia ada di tengah-tengah api dan masalah
hidup. Jadi yuk, mari kita latih. Supaya kita tidak latah mengucapkan Immanuel hanya untuk hal yang enak. Tetapi hal-hal yang tidak enak di masalah-masalah hidup kita. Bahkan beyond that, jauh di atas itu, Mazmur 23:4, Mazmur yang sangat terkenal, mencatat apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Terjemahan dari lembah kekelaman dalam bahasa asli lebih dalam, teman-teman. Apa itu? Salmafet, shadow of death. Jadi, kalau kita ganti, sekalipun aku berjalan dalam bayang kematian, aku nggak takut tuh, kata Daud. Kenapa? Engkau besertaku. Teman-teman paham ini lebih dalam. Kalau tadi Sadrak, Mesak, Abednego di tengah api, kalau ini bayang-bayang kematian loh. Detik-detik menuju maut. Daud bilang jangan takut. Kenapa? Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertaimu bahkan sampai detik-detik engkau mau mati. Di dalam lembah tergelap. Ya, beberapa terjemahan Inggris mengartikan lembah kegelapan, the darkest valley. Lembah yang paling gelap. Gelapnya gelap. Tuh, bayangkan tuh. Ya, kalau kita biasa mati lampu di rumah ya, sama sekali nggak ada cahaya di dalam bahkan di luar, bayangkan betapa gelapnya kan. Kita nggak bisa lihat istri kita, anak kita, nggak bisa lihat sekitar, kita bisa terantuk gitu ya. Nah, the darkest valley, lembah kekelaman di sini, Salmafet, itu gelapnya gelap. Tapi Mazmur Daud berkata apa? Jangan takut. Itu nggak bahaya kok, kata Daud. Waduh, luar biasa. Kenapa? Ada alasannya. Sebab Tuhan itu selalu menyertai kita. Sebab engkau besertaku. Bayangkan ya, dari hidup sampai mati, kita ini selalu diliputi bayang-bayang kematian. Shadow of death. Tapi Alkitab mengatakan, kalau dia Immanuel, kalau kita percaya Immanuel, God with us, dari awal hidup sampai mati nanti pun, kita nggak boleh takut. Sebab engkau besertaku. Jadi, kalau mau kita lebih dalam lagi memahaminya, teman-teman, ya, ada dikotomi dalam dunia ini, ya, jahat, baik, Tuhan, iblis, surga, neraka. Begitu ya cara pikir kita, dan itu meresapi dalam kehidupan iman orang Kristen. Tetapi dengan pemahaman kita God with us hari ini yang kita pelajari, dan ayat-ayat yang sudah menjelaskan dari tadi, maka kalau kita perdalam nih, kan kita sering ditakuti neraka. Neraka itu ada, yes, Alkitab mengatakan. Iblis itu ada, roh jahat itu, yes, ada. Surga itu, yes, ada. Ya, amin. Kita mau semua ke surga. Ya. Yesus, yes, amin. Tetapi kalau saya katakan neraka kita coret yuk, nggak ada. Nggak penting. Bila perlu ada penjelasan neraka kita hilangkan. Bukan hanya dari Alkitab, tapi dari semua buku kehidupan di dunia ini. Neraka kita hilangin yuk. Apakah kita tetap Kristen? Yes. Pasti tetap Kristen, pengikut Kristus. Iblis kita hilangin yuk. Roh jahat, setan semua itu kita hilangin yuk. Apakah itu berpengaruh untuk menghilangkan kekristenanmu? Tidak. Pasti seharusnya kita tetap Kristen. Jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Surga kita hilangin yuk. Surga kita hilangin. Apakah engkau tetap Kristen? Seharusnya tetap Kristen. Kenapa? Karena Yesusnya yang paling penting. Kalau engkau sudah bersama Yesus, sudah merasakan Immanuel, sudah cukup. Itulah keindahan dalam beriman Kristen. Yesus segala-galanya. God with us. Itu sudah cukup. Ya. Kalau engkau masih menjadi Kristen yang selalu berpikir traveling untuk menuju surga, hati-hati. Nanti Kristus ini hanya menjadi jembatan. Ya. Memakai ayat Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Kristus tadi jembatan untuk menuju surga. Setelah kita sampai surga, seakan-akan kita meninggalkan jembatan itu dan berkata, bye Jesus, thank you. Thank you untuk penebusanmu. Yang penting udah masuk surga. Itu menjadi pemahaman Kristen pasti masuk surga. Nah itu kan pemahaman yang kurang lengkap. Ya. Tapi kalau Yesus
yang paling utama, karena dia yang selalu menyertai kita, itu sudah cukup. Christ is enough. Iya. Dan Bapa engkau beserta. Jadi Pak, apakah surga nggak penting? Bukan soal surga penting atau nggak. Bukan soal kita menuju lokasi surga atau nggak. Enggak. Mati bersama Kristus itu yang paling indah. Jep, mati. Udah langsung berada dekapan Kristus. Berada di pelukan Kristus. Rasul Paulus mengatakan apa? Aku langsung ingin bertatap muka dengan Kristus. Itu yang paling utama. Itulah makna God with us. Kerinduan tertinggi kita. Karena Allah selalu menyertai kita. Yesus yang paling penting. Karena dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka penutup. Ayat terakhir di dalam penginjilan, amanat agung yang sangat terkenal. Matius 28 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lagi-lagi kita menemukan apa? Menyertai. Aku, Yesus yang berkata ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pahamilah ini, sampai kepada akhir zaman. Dia tidak pernah tidak menyertai kita. Makanya kesimpulan yang kita ambil, kalau kita percaya God with us, Immanuel, maka Yesus itu Immanueles. Dia tidak pernah tidak Immanuel. Ya. Kalau dalam sedetikmu merasa Yesus tidak menyertai engkau, maka dia bukan Allah yang Immanuel. Maka dia gagal jadi Immanuel. Kalau engkau percaya dalam sedetik hidupmu tidak ada Allah, maka dia gagal. Makanya kesimpulan yang kita dapat, dia Immanueles. Ya. Kalau kita tidak percaya dia tidak menyertai kita, dia Immanueles. Dia tidak menyertai kita, jadi dia gagal menjadi Immanuel. Ya. Maka itu kita percaya. Dalam sedetik hidup kita, dalam setiap langkah kita, dia Immanuel. Jadi gimana Pak ketika kita gagal jatuh dalam dosa segala macam? Apakah dia Immanueles? Tidak. Justru ingat tadi, cerita Sadrak, Mesak, Abednego, dan Mazmur Daud. Di saat engkau jatuh, di dalam masalah berat, beban berat hidupmu, pergumulanmu, ya bukan hanya soal dosa, tapi juga mungkin mental health, soal beban pikiran hidup, ada dia di situ. Ada dia. Dia tidak mungkin menjadi Immanueles yang tidak menyertai engkau. Ada dia di dalam setiap problem hidup. Makanya sering sekali kalau dalam bahasa praktis ya, mungkin dalam konseling pastoral ketika ada beberapa jemaat yang curhat berkata, Pak gimana ya, kok saya gampang jatuh dalam dosa saya. Lihatlah, apakah ketika engkau mau melakukan dosa, engkau merasa diperingatkan, dan engkau tahu bahwa itu salah. Nah itu kan karya Roh Kudus. Dari nurani kita yang memperingatkan supaya kita tidak melakukan itu karena kita tahu itu salah, berarti Roh Kudus sedang bekerja. Tapi ujung-ujungnya kita akhirnya jatuh dan melakukan dosa tersebut. Apakah Allah meninggalkanmu? Ya tidak. Dia tidak Immanueles. Dia sudah berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Itu ketika kita jatuh, bangkit lagi. Ketika kita jatuh, mohon ampun lagi. Balik kepada firman-Nya. Rasakan dia berada selalu dekatmu. Makanya jangan pernah marah sama Tuhan, bilang, Tuhan kau kemana? Kok hidupku gini-gini aja, kenapa doaku tidak kau dengar? Jangan. Nanti dia marah. Orang dia selalu menyertai engkau kok. Selalu menyertai engkau. Ya. Jadi dia tidak pernah menjadi Immanueles. Sedetik pun. Tidak. Dalam setiap langkah kita. Dia selalu menyertai kita. Makanya lagu yang selalu kita nyanyikan dalam gereja. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jangan pakai pemikiran kita, teman-teman. Put God first. Karena dialah yang mengatur langkah kita. Ingatlah itu, dia tidak akan pernah menjadi Immanueles. Melainkan dia Immanuel, God with us.
Ini sedikit yang bisa kita pelajari dalam masa-masa menyambut Advent dan juga Natal, karena saya tertarik dengan kata Immanuel yang selalu mulai berkumandang memasuki bulan Desember, tetapi kebanyakan jemaat salah memahaminya, bahkan salah memahami makna perayaan Natal, dan kiranya pembelajaran ini bisa menambah referensi kita dalam bersikap yang benar memasuki masa Advent dan juga Natal. Satu hal yang kita percaya sebagai umat beriman, yakinlah dia selalu menyertai kita, dia bersama-sama dengan kita, dia diam di antara kita, kita menjadi umat pilihannya. Maka itu, sembahlah dia dengan benar, pahamilah apapun masalahmu sekarang, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai ketemu di dalam pembelajaran yang lain, dukung terus program kita, Hanya Alkitab, share kepada banyak orang, kiranya menjadi berkat. Dan katakanlah kepada mereka, apapun pergumulanmu, you are not alone, God with you. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.